Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan kebijakan pengangkatan honorer dan seleksi P3K maupun PNS pada tahun 2024 ini membuat pemerintah daerah bingung, termasuk para tenaga honorer. Apa penyebabnya? Silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, mekanisme seleksi CPNS 2024 serta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini yang berubah menjadi salah satu isu yang hangat di kalangan para tenaga honorer. Menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Negeri Lulus Passing Grade Indonesia, Hesti Kustianingsi, rata-rata honorer termasuk kategori guru itu tengah gencar bergerak melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah masing-masing. Misi mereka adalah mengawal pengusulan formasi CPNS dan 2024 itu agar Pemda bisa mengajukan kebutuhan calon aparatur sipil negara ke Kemenpan-RB dalam jumlah yang maksimal. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi mekanismenya memang seperti ini. Pemerintah daerah yang harus mengusulkan usulan formasi dari kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi meskipun pemerintah pusat menetapkan kuota sebanyak 2,3 juta formasi untuk aparatur sipil negara P3K maupun PNS, akan tetapi sepenuhnya juga kembali bergantung kepada pemerintah daerah. Jadi rekan-rekan harus terus mengupayakan agar pemerintah daerah bisa mengusulkan segera formasi-formasi untuk penerimaan dan pengangkatan honorer menjadi P3K tahun ini. Nah rekan-rekan sekalian, ini masih ada waktu hingga dengan tanggal 31 Januari. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh daerah di dalam menuntaskan para tenaga honorer. Jadi memang diberikan batas waktu hingga dengan 31 Januari 2024, Pemda itu bisa mengusulkan formasi-formasi jabatan yang akan diisi oleh para tenaga honorer ya di dalam pengangkatan menjadi P3K. Jadi rekan-rekan yang bertanya apakah pada tahun ini jabatan saya misalnya untuk jabatan tenaga kependidikan atau tata usaha, apakah ada penerimaan, ataukah jabatan security atau cleaning service, apakah ada penerimaan di seleksi P3K 2024 ini. Itu semua bergantung dari pemerintah daerah masing-masing ya. Jadi ada daerah yang membuka formasi, ya mungkin saja juga ada daerah yang tidak membuka formasi. Jadi semuanya bergantung kepada kebijakan pemerintah daerah. Hal itu terungkap saat koordinator honorer passing grade ini itu koordinasi dengan pejabat Pemda, terungkap bahwa pemerintah daerah sendiri terkait dengan rencana pengadaan calon aparatur sipil negara ini secara besar-besaran itu siap menyambut, akan tetapi pemerintah daerah masih belum mengetahui bagaimana mekanisme perekrutannya, apalagi Kemenpan-RB menyatakan seleksinya tahun ini bisa sampai dengan 3 kali. Jadi memang rata-rata pemerintah daerah masih bingung terkait dengan teknis perekrutan, apalagi di sisi lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah menyatakan bahwa kemungkinan besar untuk tahun 2024 ini seleksi P3K itu bisa dilakukan hingga dengan 3 kali. Mungkin hal ini dalam rangka memenuhi amanah dari Undang-Undang tentang ASN yang mengamanahkan bahwa paling lambat bulan Desember tahun 2024 penataan dan tenaga honorer itu bisa dituntaskan. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi rata-rata pemerintah daerah bingung 3 kali rekrutmen ini apakah 2,3 juta formasi dibagi 3 tahap atau seperti apa. Jadi sampai dengan saat ini belum ada petunjuk teknisnya apakah 2,3 juta formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi itu dibagi dalam 3 tahap seleksi atau seperti apa. Tidak hanya pemerintah daerah yang bingung, honorer juga jadi bertanya-tanya apakah modelnya akan seperti rekrutmen 1 juta P3K guru yang seperti dilakukan beberapa waktu yang lalu. Semua dipersilakan mendaftar, ikut tes, tetapi penempatannya nanti mengikuti formasi yang tersedia. Sebab kata Heti, penyediaan formasi 2,3 juta CPNS 2024 dan P3K 2024
2024 ini sepertinya agak menyulitkan pemerintah daerah oleh karena jumlah 1,3 juta formasi P3K 2024 ini akan membuat pemerintah daerah bikin galau. Formasi itu akan penuh bila Pemda akan dibantu oleh pemerintah pusat. Agar informasinya tidak simpang siur, lanjut Eti, sejumlah daerah telah mengagendakan sowan dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai informasi bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah melaksanakan teknis persiapan pengadaan aparatur sipil negara beberapa waktu yang lalu. Di dalam rapat tersebut, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subakya telah menyampaikan terkait arah kebijakan dan urgensi pemenuhan ASN 2024, proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN, serta proyeksi kebutuhan ASN, optimalisasi pengisian ASN, serta alur perencanaan kebutuhan ASN 2024. Nah, menurut Abah, jika melihat dari komposisi pegawai ASN saat ini terus berkembang, maka dengan penambahan formasi itu yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, oleh sebab itu yang menjadi konsen saat ini adalah bagaimana pemenuhan SDM dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan. Ia pun menguraikan bahwa pemerintah akan memberikan alokasi formasi cukup besar kepada Praskurodet untuk mengikuti seleksi, baik itu untuk tenaga dosen, guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, Abah menjelaskan bahwa pengusulan kebutuhan ASN baik CPNS 2024 dan P3K ini dijadwalkan akan dibuka hingga dengan 31 Januari 2024. Pengusulan tersebut harus disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen dan pengangkatan honorer menjadi P3K, ia menjelaskan direncanakan akan digelar dan jika memungkinkan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam 1 tahun. Ia memaparkan untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CSN 2024 ini terdiri dari seleksi CPNS dan P3K, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Jadi memang pejabat ini menyebutkan bahwa tahapan penerimaan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K itu akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Jadi tidak lama lagi, silakan rekan-rekan persiapkan, dan yang paling penting adalah tetap mengawal pemerintah daerah agar bisa mengusulkan jabatan-jabatan dari tenaga honorer. Sebagai contoh misalnya untuk rekan-rekan tenaga cleaning service atau tenaga kependidikan, tata usaha sekolah, silakan melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah ya agar supaya formasi untuk jabatan itu bisa dibuka, termasuk juga untuk mengakomodir para rekan-rekan yang mungkin memiliki ijazah SMA ke bawah ya, SMP, SD, silakan melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah agar supaya formasinya bisa diusulkan di dalam penerimaan seleksi P3K 2024. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian dan satu lagi ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, dan jika masih kosong masih bisa tes berikutnya. Jadi rekan-rekan sekalian, jika memang ada jabatan yang di 2000 bulan 5 nanti belum terisi, maka akan dilakukan lagi pengisian di tes berikutnya. Mungkin itu maksudnya. Demikian rekan-rekan sekalian video kali ini. Jika ada tanggapan dan komentar, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.